Ya, tangan dingin Sinteyong kini semakin diakui. Chef Sinteyong pun kini menggema. Ya, ramai dibandingkan dengan Sinteyong, buntut timnas Indonesia U24 kalah dari Taiwan, Indra Syafri beri pembelaan. Akibat terlalu percaya diri lawan China Taipei, timnas Indonesia kini malah dipermalukan. Dan yang terakhir, rekor terburuk timnas Indonesia U24 kalah dari Taiwan sejak pertemuan perdana 32 tahun silam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Nah, pelatih timnas Indonesia Sinteyong semakin menjadi sorotan publik. Hal ini tidak terlepas dari perannya untuk membangun fondasi timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh legenda Persebaya Surabaya, Mursyid Effendi. Oke, dia memang masih belum memberikan piala, tetapi sebagai pelatih kelas dunia, Sinteyong itu masih fokus mengangkat Indonesia ke level Asia, kata Mursyid Effendi. Selain itu, Mursyid Effendi juga menilai bahwa Sinteyong telah membuat pemain Indonesia lebih pintar untuk bermain di level tertinggi. Intinya kan Sinteyong ini menjadikan pemain Indonesia pintar main bola dengan level tinggi, ujarnya. Pernyataan ini pun sontak langsung mendapatkan dukungan dari netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang mulai memahami bahwa Sinteyong sedang dalam jalur yang benar untuk membangun sepak bola Indonesia. Saya mulai paham tuh dengan Sinteyong, apa yang benar-benar dilakukannya. Dia nggak buru-buru pengen meraih trofi, dia hanya ingin membangun fondasi doang untuk peningkatan level di masa depan. Komen salah satu netizen, semenjak Sinteyong jadi pelatih di sini, banyak pemain yang berkarir di Asia bahkan Eropa, komen netizen lainnya. Sementara itu, Mursyid Effendi adalah sosok yang cukup kontroversial di sepak bola Indonesia. Dirinya pernah melakukan gol bunuh diri secara sengaja di Piala Tiger 1998. Atas hal inilah dirinya mendapatkan larangan bertanding seumur hidup di level internasional. Ya, Indra Syafri mendadak menjadi yang paling disalahkan usai timnas Indonesia U24 kalah dari Chinese Taipei atau Taiwan pada fase grup F Asian Games 2022 pada Kamis malam kemarin. Hal tersebut lantaran banyak pecinta sepak bola Indonesia yang menilai bahwa strategi pelatih berusia 60 tahun ini gagal sehingga timnas Indonesia harus menelan pil kekalahan. Padahal belum sampai 1 bulan, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor fantastis 9-0. Bedanya saat itu timnas Indonesia berada di bawah asuhan Sinteyong. Perbedaan hasil yang signifikan ini pun membuat warganet murka. Indra Syafri pun mendadak dibandingkan dengan Sinteyong. Beda kualitas pelatih, Kak. Pemainnya berkualitas kok, kata akun Twitter yang sekarang menjadi X yang bernama @boiler_25 di kolom komentar seorang netizen yang bernama @idextraytime. Bukan masalah skuadnya sih, tapi di pelatih dan strateginya sih. Coach Sinteyong dikasih pemain ini juga gak akan kalah, kata yang lainnya. Padahal pemain Chinese Taipei yang pas kebantai sama loh dengan yang sekarang. Gak beda jauh sama yang sekarang, tapi malah kalah. Mana pemainnya kebanyakan anak universitas lagi. Makan tuh local pride, bisa beda jauh begitu. Sindir yang lainnya. Atau akun lain yang mengatakan, no komen deh, perbedaan yang sangat signifikan cok. Even di awal aja permainannya udah ketebak banget, ngebosenin. Walah, bener kebobolan kampret, bener, kata akun lainnya. Dan seolah tahu bakal dikritik soal kekalahan skuadnya, Indra Syafri pun mengungkapkan alasan kekalahan timnas Indonesia dari Taiwan. Menurutnya, pertahanan Taiwan sangat rapat sehingga para pemain susah membobol gawang. Sebenarnya apa yang kami prediksi terhadap permainan Taiwan pasti akan bermain bertahan. Dan kami di babak pertama nggak bisa membongkar pertahanan yang sempurna mereka. Dan malahan mereka yang bisa melakukan serangan dengan membuahkan hasil 1 gol, kata Indra Syafri. Ya, karena kekalahan inilah, timnas Indonesia harus mendapatkan hasil menang saat melawan Korea Utara pada Minggu 24 September mendatang. Dan karena inilah, warganet menyebut jika kekalahan yang dialami oleh timnas U24 saat ini diakibatkan karena Indonesia yang terlalu menganggap remeh China Taipei. Ya, bisa jadi menganggap remeh lawan karena pernah menang 9-0 fatal deh akibatnya, kata akun yang bernama @ichanmail dalam kolom komentar cuitan Twitter. Atau apakah akibat terlalu percaya diri dan menganggap remeh lawannya ya, kata akun lainnya.
Meski demikian, masih ada juga yang berpendapat jika hasil timnas Indonesia ini akan bergantung kepada pelatih yang memimpinnya. Ya, beda pelatih, beda strategi. Sinteyong dalam satu pertandingan bisa berubah-ubah strategi permainannya. Kalau Indra Syafri ini kan masih perlu jam terbang. Bagus sih, tapi kalau level Asia masih belum, kata akun yang bernama @saluwakofi. Ya, hasil ini pun membuat timnas Indonesia U24 mencatatkan rekor yang buruk. Mencetak rekor pertemuan kedua tim di level kelompok umur. Ini adalah kekalahan perdana sejak di tahun 1991. Sebagai informasi, Asian Games 2022 membatasi usia pemain di bawah 24 tahun, alih-alih 23 tahun, lantaran ajang ini mundur setahun akibat COVID-19. Sebelum pertemuan ini, tim Indonesia dan Taiwan dengan batas usia U23 sudah bertemu Taiwan sebanyak 5 kali dengan rekor 4 kali menang dan sekali kalah. Timnas Indonesia U23 pertama kali bertemu dengan Taiwan U23 pada kualifikasi Olimpiade 1992 pada 16 Juni tahun 1991. Saat itu Garuda Muda menang 2-1. Dan di pertemuan kedua kualifikasi Olimpiade 1992, tepatnya pada 13 Juli 1991, Timnas Indonesia U23 kalah 1-3. Pertemuan setelahnya terjadi di kualifikasi Olimpiade 2000 pada 24 Mei 1991. Kala itu tim Merah Putih menang 2-1. Dan pada Agustus 2018, Timnas Indonesia U23 pernah berjumpa dengan Taiwan juga pada Asian Games 2018. Hasilnya tim asuhan Luis Milla menang dengan skor 4-0. Dan terakhir, Timnas Indonesia U23 berhasil membantai Taiwan 9-0 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 9 September 2023 lalu. Maka dengan rekor pertemuan seperti itu, kekalahan Timnas Indonesia U24 atas Taiwan U24 di Asian Games 2022 cukup mengejutkan.